Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Putri Maharani dengan NPM 2262103666 dengan mata kuliah penyiaraan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Rozia SPD MA. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang penyusunan storyboard dan skenario. Menurut Herdiani dan Wastuti 2023, storyboard merupakan representasi visual dari rencana cerita yang disusun dalam bentuk ilustrasi atau sketsa yang menggambarkan peristiwa dalam plot. Storyboard juga berfungsi untuk memandu proses pembuatan animasi dengan lebih jelas serta memberikan detail tambahan seperti angle kamera, keadaan, setting yang terjadi, dan ekspresi karakter. Selanjutnya, menurut Gunawan et al. 2021, storyboard merupakan skenario kegiatan keseluruhan dari aplikasi gambaran visual yang menunjukkan proses kerja atau interaksi dalam suatu aplikasi, termasuk tampilan pengguna dan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pengguna. Selanjutnya, menurut Arisandi et al. 2022, storyboard adalah sebuah desain sketsa gambar dalam video pembelajaran yang disusun secara berurutan sesuai dengan naskah video yang dibuat. Selanjutnya, menurut Ngurah et al. 2024, storyboard ialah penjelasan bagaimana cara seseorang akan membuat suatu proyek. Jika diumpamakan sebagai film, maka bisa dibilang bahwa storyboard adalah skenario film tersebut. Selanjutnya, penyusunan storyboard. Rangkaian gambar ilustrasi yang berusaha menjelaskan bahwa tulisan skenario ke dalam bahasa visual serta membantu tim produksi untuk memvisualisasikan secara rinci cerita yang akan disampaikan dalam bentuk gambar-gambar yang berurutan. Hal ini dapat membantu tim produksi dalam memahami alur cerita dan memastikan bahwa pesan cerita tersampaikan. Menurut Wahid dan Novianti tahun 2023. Selanjutnya di sini ada tujuan. Perencanaan dalam sebuah gambaran awal yang menggambarkan alur dari website yang akan dibuat serupa dengan pengalaman pengunjung ketika mengakses website dan mencari informasi yang dibutuhkan. Tujuan utama storyboard untuk menyajikan skenario mengenai prototipe yang akan dirancang melalui penyusunan storyboard secara sistematis. Ide-ide yang telah dirancang dapat divisualisasikan dengan jelas sebelum direalisasikan menjadi prototipe. Menurut Fadila et al. 2024. Storyboard lebih banyak digunakan untuk membuat kerangka pembuatan website dan proyek media interaktif lainnya, seperti iklan, film pendek, games, media pembelajaran interaktif ketika dalam tahap perancangan atau desain. Menurut Kunto et al. 2021. Selanjutnya, yaitu fungsi. Fungsi dari storyboard adalah sebagai penentu tata letak, rangkaian waktu, hingga gerakan dan efek yang digunakan pada setiap frame dalam sebuah animasi sehingga animasi dapat dibuat secara efisien. Menurut Winata et al. 2021.
Menurut Ariasih dan Manuaba 2021, storyboard ialah coretan gambar atau sketsa seperti gambar komik yang menggambarkan kejadian dalam film. Di dalam gambar tersebut juga berisi catatan mengenai adegan, sound, sudut, dan pergerakan kamera lainnya. Selanjutnya, storyboard membantu proses alur pembuatan video media menjadi lebih efektif dan terarah. Storyboard memuat semua hal termasuk skenario tambahan, sebuah visual di setiap scan-nya, menurut Atnas dan Tan 2022. Selanjutnya yaitu storyboard merupakan serangkaian sketsa yang dibuat berbentuk persegi panjang yang menggambarkan suatu urutan atau alur cerita dengan adegan yang hendak dibuat dalam sebuah video animasi, menurut Pritama et al. 2022. Selanjutnya, naskah berbentuk gambar atau sketsa yang menggambarkan alur cerita atau proyek membantu kameramen dalam pengambilan gambar disebut storyboard, menurut Teknik et al. 2024. Selanjutnya yaitu isi dari skenario. Selanjutnya yaitu menurut Rohman dan Nur Hasanah tahun 2020, storyboard merupakan area berseri dari sebuah gambaran sketsa yang digunakan sebagai alat perencanaan untuk menunjukkan secara visual bagaimana aksi dari sebuah cerita berlangsung. Storyboard merupakan aktivitas sebelum menulis yang menekankan pada elaborasi atau penjelasan yang detail, prediksi atau penciraan, menumbuhkan gagasan dan pengurutan. Hal ini digunakan untuk memotivasi siswa untuk mengembangkan kemampuan diri dalam menulis yang diawali dengan membuat kerangka karangan yang berupa gambar dan kemudian dikembangkan menjadi sebuah paragraf. Selanjutnya, menurut Kulsum et al. 2018, storyboard ini melibatkan membaca, menulis, dan mengilustrasikan. Hal ini efektif karena memotivasi penulis dan pembaca pemula. Di sini ada contoh storyboard sebagai berikut. Di sini ada board atau gambar dari sketsa dari storyboard tersebut, dan ada durasinya dan ada sebuah naskahnya. Di sini bisa dilihat contoh dari storyboard dari PPT tersebut. Selanjutnya adalah skenario. Menurut Mahasena et al. 2021, skenario ialah penulis atau sutradara juga merangkap posisi sebagai skenario setelah mengolah data. Hasil riset dirasa cukup memberikan gambaran serta sedikit pedoman dalam menentukan alur cerita pada film pendek yang akan dibuat. Selanjutnya, skenario adalah memandu peneliti dalam pembuatan video dan merangkai kalimat atau skrip agar tidak terjadi kesalahan saat mengucapkan, terstruktur, dan tidak ada adegan yang tertinggal, menurut Kiryadono et al. 2023. Selanjutnya yaitu penyusunan skenario. Penyusunan skenario merupakan sebuah naskah cerita yang menguraikan urutan-urutan adegan, tempat, keadaan, dan dialog yang disusun dengan konteks struktur dramatik untuk menjadi acuan dalam proses produksi film, menurut Hadi et al. 2022. Selanjutnya di sini ada fungsi. Fungsi dari skenario menjelaskan tentang susunan adegan pengambilan video.
pada pembuatan naskah skenario menggunakan software Microsoft sebagai aplikasi sederhana dalam menyelesaikan skenario, menurut Nofri et al. 2025. Isi dari skenario. Menurut Carmila dan Ardiansyah tahun 2022, menyatakan bahwa menguasai isi skenario dalam pengambilan gambar program acara, kameramen dituntut untuk mengetahui alur dari skenario yang telah dibuat oleh prosedur. Hal ini agar memudahkan prosedur dalam mengarahkan kameramen dalam proses syuting. Selanjutnya yaitu ada penulisan skenario. Menurut Mulyani tahun 2019, penulisan skenario ialah rincian, kejadian atau adegan dari cerita yang dibagi ke dalam beberapa sken. Setiap adegan dengan detail dan dapat menghidupkan suasana cerita. Dan dalam penulisan skenario untuk film animasi sebaiknya dibuat durasi untuk setiap sken sehingga mempermudah pengerjaan proses berikutnya. Selanjutnya, baiklah, sekian dari penjelasan yang saya sampaikan tentang penyusunan storyboard dan skenario. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.